salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya. Nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, kupikir gitu kan. Nah terus saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya, kenapa saya harus melapor Zumba dan kawan-kawan ya. Kalau ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la sibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si pengacara Kristen yang bernamakan Wedusma ini akhirnya ketakutan sendiri dia, kaum muslimin, ketika dia melaporkan umat muslim ya ke polisi ya, dan mengatakan dia tidak sebagai pengacara dengan sok gaya toleransinya itu sehingga kebablasan ya, akhirnya menjerat dirinya sendiri ke ranah hukum ya, yang pada akhirnya dia bakal menghadapi persoalan ya, tersandung kasus karena penistaan agama ya, menari-nari, joget-joget, nyanyi-nyanyi ya, latar belakang backgroundnya itu Ka'bah, gambar Ka'bah, lalu dengan nyanyi lagu gereja. Dan pada akhirnya dia memberikan klarifikasi ya, dari nadanya, intonasi suaranya, dari raut wajahnya nampak sekali dia ketakutan, kaum muslimin. Ngedown ya. Cemen juga macam ya. Saya sangka hebat, saya sangka pemberani, ternyata kacangan. Wedusma banyak tingkah sih. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sih sebenarnya nggak masalah, dan saya hanya bisa menertawakan. Berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh? Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur. Itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku baik dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ, mereka ada buat bisnis
Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila saya keren, suka banget, suka. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu di Bingkai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok, ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita Law Firm DRS Jawa Timur. Udah, sekarang saya mengagumi karena ibu-ibu di situ karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV, jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan, saya hanya bilang, iya Bu, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-ketawa dan juga memfoto, dan juga katanya mau ngajak tiktokan, jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa, jadi saya searching dan itu yang muncul adalah lagu lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang bahasa Jawa, dan itu sebagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya, dan saya juga memahami. Cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan, dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, kan kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka gitu. Nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang, sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya, karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu, kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, Bang, ini kok saya digini-giniin, kan di situ di organisasi kita kan banyak ya, yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah, biarin aja di situ ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, kupikir gitu kan. Nah, terus saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah, saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya, kenapa saya harus melapor Zumba dan kawan-kawan ya. Kalau tersinggung disebut Zumba, bodo amat, karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan gurumu ya, mantan gurumu, dan namamu saya tahu siapa, bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan. Oke. Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini. Sebenarnya saya tidak ada niat, dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui, karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan, seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya, makanya kalian searching, saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik, sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam nge-market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang bener ya, yang bener. Oke, pada saat waktu saya di rumah Ratu Entok, sebelum dia ditahan, kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah, sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus, itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya. Tapi karena dipancing, dan saya tahu ini orang baik
anak baik gitu kan. Dan saya lebih ke kasihan sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya, terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Bang, ini chat api gitu kan." Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi, bukan Entok yang mencari. Saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya? Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat, apa kalian bantu? Kalian biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Loh, kok kamu bisa dihubungi? Ya, saya bilang, "Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama api?" Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya, antara Pradi ya, DPC Pradi, dan juga api, kerjasama sama organisasi yang kita punya ya, organisasi pengacara Oikumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh bang, asosiasi ini, aduh, gitu kan. Kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji bang, saya nggak akan pakai jasa mereka ya, saya nggak akan bersama dengan mereka, karena saya tahu orang abang adalah orang yang sangat paham dan sangat bijak untuk itu. Tapi tolong cabut perkara itu kan, begitu kan ya. Namanya untuk cabut kan butuh waktu ya, karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah, setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian, makanya Entok ditahan ya. Saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan, ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama tim cyber Polda Sumatera Utara, yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat, sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat, kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus-menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat, ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan karena apa? Silahkan tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Akan dia sudah menyatakan, memberikan pesan, dia menang, Bang Suma salah, Bang Suma kalah. Kita lanjutkan. Ingat, dia memang berencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Ini adalah satu tindak kejahatan. Yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini gak apa-apa ya. Ingat, sahabat-sahabat, dia katakan bahwa yang memvideokan itu beneran Ustadz. Saya curiga, jangan-jangan yang dikatakan Ustadz ini yang sama seperti yang melaporkan saya ngaku-ngaku Ustadz. Dia mengatakan semua agama sama. Kita sudah tahu siapa orang itu, dan dia bukan Ustadz. Dia bukan Ustadz. Jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani rencana yang, dan memang yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, kan kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka, nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya, karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat, karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai itu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu. Kalau video itu adalah originalnya. Begitu.
mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, Bang, ini kok saya diginiin kan. Di situ di organisasi kita kan banyak ya yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya, nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu gak usah hadir. Ya udah, oke, aku pikir gitu kan. Nah terus sudah lihat teman-teman, nanti kalau ada apa-apa kamu tidak usah hadir. Mau lari kemana? Kamu yang terlapor, kamu yang akan terlapor. Tapi kenapa kamu yang tidak mau hadir? Ini apa namanya, teman-teman? Ada yang dilapor, tapi katanya kamu nggak usah hadir. Lalu kemudian ketika dia melakukan tindakan itu, katanya dia pakar hukum, masih nanya kepada pengacara yang lain, masih nanya, katanya dia pakar, dia hebat, masih nanya ke pengacara yang lain. Kalau Anda merasa itu tidak bersalah, ya tenang aja toh, tenang aja, gak usah nanya-nanya kemana-mana. Itu kan ahlinya, Anda kan ahlinya. Kemana-mana kantor polisi joget, ya, seakan-akan memberikan pesan Anda lagi sedang di atas. Tapi sekarang kok kayak gitu gayanya, klarifikasinya kok jadi kayak gitu. Hai, kok jadi klarifikasinya kayak gitu? Hah? Dan saya kok melihat ada rada aura-aura pucat. Hah? Bohongnya, dibilangnya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini kebohongan, fitnah. Ini masuk dalam delik karena dia publish bahwasanya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini fitnah, masuk delik. Kemudian dia mengatakan saya ganti-ganti nomor. Betul-betul, ini apa anak ini? Aduh, kalau saya lihat sih mirip-mirip Luga Tambunan sih mukanya, ya, mirip-mirip Luga Tambunan sih. Tapi ya namanya juga saudara sesama anak Teos ya, mirip. Curhat dia, curhat. Saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah, saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya, kenapa saya harus melapor. Dia klarifikasi, kenapa sih saya harus melapor? Hai, kenapa kamu harus jelaskan di sini? Kenapa kamu harus publish? Apa yang ada dalam tekanan jiwamu sekarang ini? Kok jiwamu begitu tertekan? Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kirain berani, kirain cowok ini cowok tangguh, sampai-sampai curhat. Kenapa sih saya harus melapor? Apapun alasanmu, dalam ilmu jiwa itu kau sudah ketakutan. Dalam ilmu psikologi, mentalmu sudah kena. Siapa suruh joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, lagu Yesus? Siapa suruh? Kau termakan doa-doa malamnya umat Islam. Kalian yang menzalimi kami, kalian yang menistakan agama kami, kalian yang melaporkan. Sekarang latar belakangnya saya kemudian melaporkan. Gak peduli. Harusnya Anda jangan melakukan itu. Malu kalau ada seorang kuasa hukum belum apa-apa itu namanya sudah mewek duluan. Belum ketemu dengan Bang Suma langsung udah mewek duluan. Adapun latar belakangnya, dan itu nanti teman-teman, latar belakang yang diceritakan itu semuanya bohong, semuanya dusta. Nanti ku terangkan sama kalian. Semua apa yang diuraikan orang ini si Dosma, semuanya dusta. Gak ada yang benar.
Nanti kita dengarkan. Si penista agama ini nanti kita dengarkan. Saya katakan dia penista agama. Kenapa saya katakan dia penista agama? Karena dia berjoget dengan rencana, musiknya direncanakan, kemudian dia tahu itu adalah Ka'bah, simbol yang disakralkan umat Islam, di rumah umat Islam lagi, di tengah-tengah orang yang lagi pengajian, menurut pengakuan dia. Kalau dia jilat lidahnya sendiri, nanti kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan. Sumba dan kawan-kawan ya, kalau tersinggung disebut Sumba bodo amat karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan guru. Nah, coba kebohongan. Ada mantan guru saya di Jawa Timur. Nanti kita minta siapa guru saya di Jawa Timur. Sahabat dengar? Ada mantan guru saya di Jawa Timur. Teleponan dengan dia. Nanti kita minta klarifikasinya. Benar nggak? Buktikan kalau saya punya guru di Jawa Timur. Mampus, mampus, mampus lu, mampus. Ya, mantan gurumu dan namamu saya tahu siapa. Bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan? Oke. Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini. Sebenarnya saya tidak ada niat dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan? Seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya. Makanya kalian searching, saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang benar ya, yang benar. Oke, pada saat waktu saya di Dengarkan teman-teman, dia mau market kalian. Wow. Kalau saya sih jangan market saya dong. Anda kan sudah presiden hebat kali, udah hebat gak, pokoknya hebat. Jualkan perumahan saya aja dong. Ya kan ya? Saya punya perumahan. Anda jual dong, ada 77 unit. Anda jualkan saya tuh kalau Anda hebat. Dalam 1 bulan kasih laku 77 unit, saya kasih kemudian bonus ratusan juta aku kasih. Kalau kamu sampai bisa membuat rumah saya laku sebesar 77 unit dalam 1 bulan, berarti kamu bisa sombong. Bisa sombong kalau kamu bisa jual dalam 1 bulan 77 unit. Saya kasih kamu minimal 100 juta. Ya, ternyata kamu marketing. Bagus, pekerjaan yang bagus itu. Penting marketingnya yang jujur. Ya, kita lanjutkan. rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya, sebelum dia ditahan kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya, tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik, anak baik gitu. Dan saya lebih kekasian sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya, terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Bang, ini chat api gitu kan." Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi. Bukan Entok yang mencari, saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya? Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat, apa kalian bantu? Kalian biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Kok? Sahabat-sahabat dengarkan. Katanya dia kasihan sama Ratu Entok. Jujur ya, ketika dia menyebut nama api itu saya kaget. Katanya gara-gara api. Katanya gara-gara api. Coba lihat kebohongannya. Gara-gara api katanya. Saya nih tidak pernah kenal yang namanya Ratu Entok. Tidak pernah komunikasi yang namanya Ratu Entok. Teman-teman tahu kan? Memang saya pernah komunikasi dengan Ratu Entok langsung. Mungkin
pernah 1-2 kali atau 1 kali atau 2 kali ya naik di komal saya. Bukan kita yang naik ke komal dia. Kalau pernah sih, pernah ya teman-teman, saya diskusi. Pernah. Perasaan saya tidak pernah diskusi dengan Ratu Ento ini, dan saya tidak kenal Ratu Ento ini siapa. Tidak pernah. Saya tidak kenal siapa dia, apa latar belakangnya dia, dan seterusnya. Cuman dulu dia pernah menyebut-nyebut nama saya. Dia pernah menyebut nama saya. Akhirnya mereka kelihatannya memang ada dendam antar, mungkin persaingan bisnis ya, kita tidak tahu. Persaingan bisnis. Lalu kemudian mungkin karena Ratu Ento sedikit membahas tentang perbandingan agama, sampai kita tidak tahu kok tiba-tiba Ratu Ento ada video beredar membawa foto-foto itu. Kita nggak tahu, dia nggak masuk dalam apologet, kita nggak ngerti. Saya sampai hari ini nomor HP-nya tidak tahu. Ratu Ento nomor HP-nya yang mana kita nggak tahu. Nah, kenapa kemudian saya naik di komal waktu itu? Setelah dia merasa terzolimi. Didatangin pengacara di rumahnya bersama dengan siapa, si Magdalena namanya. Sorenya dibangun dan bla 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 dan seterusnya. Jadi saya sebagai muslim menguatkan beliau, jangan takut. Jangan takut, karena itu bukan fotonya Yesus. Jangan takut. Jadi tidak ada orang api yang kemudian mengajak Ratu Ento untuk melakukan perlawanan. Tidak ada. Tidak ada itu. Buktikan chatnya yang mana yang kupitnakan tadi. Saya baca chat. Tidak. Setelah Ratu Ento sudah di dalam penjara, barulah kemudian kita ada komunikasi dengan orang yang kalau nggak salah namanya R, ya, yang ditunjuk oleh siapa? Yang ditunjuk oleh Ratu Ento untuk menjadi kuasa hukumnya. Lalu teman-teman menawarkan ke R, si kuasa hukum, kalau memang membutuhkan kuasa hukum dari API, kami bersedia untuk membantu. Tapi ternyata Ratu Ento mungkin dalam tekanan tidak mau melibatkan kuasa hukum yang kita siapkan untuk dia dari API. Jadi tak ada itu fitnah yang disebutkan tadi saudara siapa nih namanya Dosma yang mirip Luga Tambunan ini, itu tidak ada. Kita mau manas-manasi si Ratu Ento untuk melakukan penghujatan, penistaan atau apapun itu. Tidak ada itu. Tidak disifati oleh apologet Islam Indonesia. Ratu Ento tidak ada hubungannya dengan API. Ratu Ento tidak masuk ke dalam lingkaran API, bukan circle kita. Kita tiba-tiba saja heran kok ada orang ini tiba-tiba muncul membahas tentang agama juga. Nggak ada itu yang tahu. Tiba-tiba mengheboh, datang. Saya sudah menghubungi MUI, saya sudah menghubungi ini, saya sudah menghubungi ini. Pasti dong, karena saya terancam, maka saya minta perlindungan kepada ormas-ormas Islam termasuk API. Ya, kami sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk angkat bicara. Kalau ada apa-apa dengan kamu, misalnya dia niaya atau dizalimi, umat Islam harus membantu saudaranya, terlepas dia seperti apa, terlepas latar belakangnya kayak mana, terlepas pekerjaannya seperti apa. Wajib umat Islam saling melindungi satu sama yang lain. Itu hal biasa, iya kan? Saya katakan pada waktu itu, kalau sampai ada terjadi dengan Ratu Ento, tidak usah khawatir, saya yang di depan. Kalau ada yang menzolimi, kan begitu pernyataan saya, dan saya tidak akan pernah lari dari pernyataan saya. Saya live kok, saya katakan benar kok. Ngapain kok Ratu Ento yang kau laporkan? Saya yang kau laporkan. Kan saya ngomong kayak begitu di depan publik waktu itu. Ingat kan? Ratu Ento masih ada. Jadi cerita bohong itu, cerita bohong. Ada WA-WA-an, ada di grup, tidak ada. Saya hanya menerima laporan bahwasanya kuasa hukum bernama R, inisial R, tidak mau menerima, bukan tidak mau, tapi minta dipercayakan saja kepada kuasa hukum Ratu Ento, tidak usah kuasa hukum dari API. Dah selesai perkara. Apa alasannya tadi? Kalian yang membuat saya, apa hubungannya dengan kami? Kalian dipantau oleh ini dan itu. Apa hubungannya itu semua? Apa hubungannya itu semua coba?
Hah? Dan mulutmu sendiri mengatakan bahwa mana api sekarang? Kenapa tidak ada api sekarang? Artinya memang kami tidak terlibat dalam hal itu. Paham? Apa yang kau muntahkan dari mulutmu dengan mengatakan, coba mana api sekarang, mana buktinya? Itulah bukti bahwa kami komitmen. Paham? Paham ya? Nah sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosma ya. Nah kita lanjut kebohonganmu. Bisa dihubungi, ya. Saya bilang, Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama api? Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya antara Pradi ya, DPC Pradi dan juga API kerjasama sama organisasi yang kita punya ya, organisasi pengacara Ekumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh Bang, asosiasi ini ada. Gitu kan, kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji Bang, saya nggak akan pakai jasa mereka ya, saya nggak akan bersama dengan mereka karena saya tahu orang Abang adalah orang yang sangat. Ini yang dicerita ini, saudara-saudara, ini setelah Ratu Ento ditangkap. Ini sudah ditangkap ini. Ratu Ento ini sudah diambil. Yang dicerita ini. Sementara tadi di awal dia panas melaporkan Ratu Ento karena ada api. Sementara benar yang saya sampaikan, setelah ditangkap Ratu Ento, kita tawarkan kuasa hukum dari api, tapi ditolak. Biarkan aja kuasa hukumnya Ratu Ento yang menyelesaikan dan bla 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 dan seterusnya. Kita lepas tangan. Jadi kalau Anda mengatakan mana api sekarang, karena kita tidak diterima oleh Ratu Ento. Paham? Paham Dosma? Gimana sekolahnya ini? Paham dan sangat bijak untuk itu. Paham, tapi katanya. tolong cabut perkara itu kan, begitu kan? Ya, namanya untuk cabut kan butuh waktu ya. Karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah. Setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian. Nah, makanya coba. Ento ditahan. Coba. Kata dia, setelah Ratu Ento itu ditahan, kita semakin menggila katanya. Kebohongan demi kebohongan yang kamu lakukan, Dosma. Dosma. Katanya setelah penangkapan semakin menggila. Padahal setelah penangkapan kita hanya mengutus orang yang ada di api sumut untuk berbicara secara hukum kepada orang yang dipercayakan. Sekarang malah dibolak-balik. Wah. Jadi maksudnya Ratu Ento sudah kalian tangkap nih. Semakin marah, semakin kalian terpancing. Lalu apa yang kalian lakukan setelah itu? Nggak ada kan? Sudah ada di dalam kok Ratu Ento. Banyak cerita orang ini. Ya, saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan. Ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama tim cyber Polda Sumatera Utara yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan. Kenapa? Silakan. Kamu pikir bisa membodohi semua rakyat Indonesia? Tidak ada yang heboh, tidak ada masalah. Justru kalian yang membuat warga setempat mengheboh di seputar lingkungan Ratu Entok. Tidak ada apa-apa, sampai videonya orang teriak-teriak, kami bukan teroris, kami bukan ini. Kenapa kalian datang ke... Kalian yang punya ulah menghebohkan warga setempat, videonya ada. Jangan kau cari dalil. Cara bahasamu juga bukan kayak orang yang mengerti hukum kali. Tidak ada. Kamu yang bikin heboh, kamu yang datang ke rumahnya Ratu Entok bersama dengan siapa itu yang saudara Magdalena.
Kamu datang ke sana, kamu bawa orang-orangmu ke sana. Dan itu videonya ada loh. Ibu-ibu di depan rumahnya Ratu Ento teriak-teriak, bapak-bapak di situ, kami bukan teroris, kami bukan teroris. Kenapa kami ditangkap gini, bla 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 dan seterusnya. Kamu mau mutar balikkan fakta? Gak bisa, Dosma. Gak bisa, gak bisa. Ya, gak bisa. Yang terpenting adalah kamu sudah melakukan pencemaran dan penistaan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sekarang bertambah lagi urusanmu kan? Belum lagi selesai urusanmu kan? Bertambah lagi urusanmu. Oh, coba-coba mau berurusan dengan saya kan? Ah, udah. Oke, kita mainkan. Ya, Dosma ya, kita mainkan. Tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Halo, selamat Menyedihkan siang, salam mukanya, sejahtera teman-teman. untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, teman-teman sekalian, curhatan hati seorang Dosma yang menyebut nama saya Zumba, karena itu bukan nama asli saya. Jadi kalau bukan nama asli bisa dipermainkan. Kalau baju ada gambar, kemudian gambar burung merpati, tidak boleh dipermainkan. Padahal itu baju adalah baju kaos, bukan Bible, bukan asli. Tertulis di sana juga data bukan data asli. Itu hanya tulisan tinta yang bukan Bible, tapi dilaporkan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dosma. Thank you atas perbuatanmu. Kamu yang bunyikan musik, kamu juga yang hentikan musik itu. Jangan kau berharap orang lain yang menghentikan musiknya. Ente yang harus memainkan musiknya dan menghentikan musiknya. Kami hanya mengikuti iramamu saja, Bu. Sip, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, mungkin di antara rekan yang ada di bawah, sahabat-sahabat, ada Dinda Layubi mau naik, silakan. Yang tadi kamu Simin ya. Si Wedusma. Halo Wedusma. Pengacara Wedusma. Ini namanya Wedusma dia, ya kan? Nama pengacara Kristen ini, kamu Simin, namanya Wedusma. Yang pada akhirnya dia ketakutan sendiri. Dia yang melapor, dia yang pansos, dia juga yang pada akhirnya ketakutan sendiri. Bikin ngakak. Suaranya berubah, intonasi suaranya itu ya, berubah. Nampak orang ketakutan. Begitu sok-sok nantang digeruduk rumah tidak takut ya, sudah terbiasa dengan kalian-kalian ini. Hei, seandainya Wedusma kau berkata demikian dengan kami langsung, para apologet ini ya, para pendebat ini, kami rujak kau. Aduh, iya. Aduh, saya sangka hebat, saya sangka jago. Ternyata ayam sayur juga kau. Bikin malu aja lah. Marga jabat, ya kan? Wah, datang ya, macam jagoan, datang sok-sok macam hooh saja kau. Begitu kita baru saja di mob begitu. Ini bukan mob, ini masih kisi-kisi ya. Baru dapat kisi-kisi saja kau sudah melempem macam macam ayam sayur kau. Aduh, kacau ah. Ya sudah, tapi itu sudah terjadi dan kau nikmati saja. Selamat menikmati Wedusma. Oke. Baik, kamu Simin, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita tepuk tangan tertawa tertiwi bersama-sama ya. Nengok kaum kafir ini, mereka kelojotan yang pada akhirnya ketakutan sendiri, kejang-kejang sendiri ya, muntah-muntah sendiri mereka. Oke, demikian saja kamu Simin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب